Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agi Hoirunisa. Pada kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk SD atau sederajat pada modul dengan tema ke-12, yaitu Aku Berani Berbicara di Depan Umum. Nah, pada modul ini kita akan belajar tentang pidato. Dan yang pertama kita menyimak pidato. Nah, apa itu pidato? Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Berarti kalau pengertian yang pertama itu adalah kegiatannya, sedangkan yang kedua adalah teks atau naskah pidatonya itu sendiri. Nah, tujuan dari pidato adalah yang pertama meyakinkan, kemudian yang kedua mendorong atau memberikan motivasi, yang ketiga memberitahukan atau memberikan informasi, yang keempat bertindak atau berbuat atau aksi, yang kelima adalah menghibur ya atau menghibur atau mengentertain audiensnya. Kemudian ada beberapa metode atau cara untuk pidato. Yang pertama adalah metode naskah. Nah, metode ini yaitu berpidato dengan membacakan naskah yang sudah disiapkan. Kemudian yang kedua, metode impromptu atau serta-merta atau secara langsung ya. Nah, berpidato secara spontan sesuai dengan apa yang sedang dipikirkan. Yang ketiga adalah metode ekstemporan atau berpidato berdasarkan poin-poin pentingnya yang telah kita buat lalu kita kembangkan sendiri setelah berada di podium atau di panggung. Kemudian yang keempat, metode menghafal. Nah, biasanya ada teks terlebih dahulu, kemudian kita hafalkan lalu kita tampilkan atau kita sampaikan tanpa melihat teks. Nah, ada struktur teks pidato, ada 3 ya, seperti teks-teks lainnya. Yang pertama adalah bagian pembuka. Nah, pada bagian ini ada kalimat sapaan untuk audiens yang hadir, kemudian ungkapan puji syukur, dan juga ucapan terima kasih telah diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan pidato tersebut. Kemudian yang kedua, bagian isi atau pesan pokok yang ingin disampaikan ya, dari pidato yang kita sampaikan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bagian penutup. Nah, ini biasanya berisi imbauan atau ajakan, kemudian saran, kesimpulan dari apa yang tadi telah kita sampaikan, kemudian ucapan terima kasih dan juga maaf, dan salam penutup. Nah, kemudian mengidentifikasi isi informasi teks pidato. Nah, bisa dilihat di sini ya, mengidentifikasi isi pokok informasi sama halnya dengan mengidentifikasi ide pokok dalam sebuah paragraf, seperti yang kita lakukan pada modul-modul sebelumnya. Kemudian, ide pokok biasanya terdapat dalam kalimat utama, tapi bukan berarti kalimat pertama ya. Kemudian jumlah isi pokok teks pidato sejumlah dengan jumlah paragrafnya. Berarti kalau misalnya ada 10 paragraf dalam teks pidato, maka ada 10 isi pokok atau gagasan pokok dari pidato tersebut. Nah, selanjutnya pada unit kedua kita mencoba berpidato. Ya, judulnya adalah Dengarkan Pidatoku. Nah, untuk bisa berpidato dengan baik, maka kita harus memperhatikan juga aspek kebahasaan dalam teks pidato, supaya saat disampaikan juga bisa tersampaikan dengan baik. Nah, yang pertama menggunakan kosakata yang baku, yaitu kosakata yang sesuai dengan pedoman penggunaan bahasa Indonesia. Nah, di sampingnya ada beberapa contoh kata baku dan tidak baku ya. Ada saya, kata tidak bakunya adalah misalnya gue. Kemudian klub, kata tidak bakunya adalah klub. Ya, kemudian mengapa, kata tidak bakunya adalah kenapa. Kemudian tidak, kata tidak bakunya itu enggak. Kemudian berkali-kali, kata tidak bakunya itu berulang kali. Kemudian para tamu, kata tidak bakunya atau kata bahkan tidak efektifnya adalah para tamu-tamu. Kemudian hadirin, kata tidak bakunya adalah para hadirin. Karena hadirin sudah menunjukkan jamak juga. Nah, itu kita harus hindari kata tidak baku pada pidato. Yang kedua, pidato itu menggunakan kata sapaan. Ya, sesuai dengan audiens yang kita hadapi, misalnya bapak, ibu, saudara, teman-teman, hadirin, atau yang lainnya. Yang ketiga, menggunakan kalimat yang efektif, yaitu susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Kita lihat di sana di bawahnya ya, ada contoh kalimat tidak efektif, ada yang terhormat bapak-bapak semua. Nah, ini sudah jelas ya, bapak-bapak sudah jamak, tidak usah pakai semua. Selanjutnya, nah kita mencoba merancang teks pidato. Nah, ada langkah-langkahnya, ada 3 langkah. Yang pertama, menentukan tema atau topik ya, atau gagasan utama pokok yang akan kita sampaikan. Misalnya tentang kebersihan ya, menjaga kebersihan, misalnya itu temanya.
Kemudian yang kedua, membuat kerangka pidato yang terdiri dari dari pembuka, isi, kemudian penutup. Dan yang ketiga, kerangka selanjutnya disusun menjadi teks pidato yang lengkap atau dikembangkan ya. Nah, pengembangan kerangka ini harus disesuaikan dengan siapa pendengar kita, apakah orang tua atau anak-anak atau teman sebaya. Kemudian durasi waktunya juga harus diperhatikan, apakah lama atau sebentar. Misalnya jika lama, maka kita harus menyisipkan beberapa intermezzo atau selingan-selingan supaya si audiens yang kita hadapi itu tidak bosan. Nah, di sini ada contoh membuat kerangka pidato ya. Di sana topik yang diambil ada tentang disiplin berlalu lintas. Nah, di sana disampaikan kerangkanya ya, dari pembuka berisi tentang salam pembuka, kemudian ungkapan puji syukur, dan isi pidatonya. Nah, kerangkanya ada tujuan, disiplin berlalu lintas, dan sebagainya. Dan pada penutup, di sana ada hal penting yang harus diperhatikan, kemudian ajakan, dan salam penutup. Nah, kemudian ada langkah-langkah untuk menyampaikan teks pidato. Yang pertama, memilih metode penyampaian pidato yang digunakan. Apakah menggunakan metode naskah, menggunakan metode impromptu, atau yang lainnya. Nah, yang kedua, bacalah teks pidato yang telah Anda susun dan sampai paham isinya, berarti harus dibaca berulang-ulang. Kemudian yang ketiga, berlatihlah di depan cermin dengan memberikan intonasi, gerak-gerik tubuh, dan juga mimik muka yang sesuai dengan isi pidato yang disampaikan. Nah, kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kita berpidato ya, saat kita berpidato. Yang pertama, kita harus menguasai materi dengan baik. Yang kedua, berpenampilan menarik dan juga sopan. Yang ketiga, berpidato secara singkat, padat, namun jelas, sehingga mudah dipahami oleh pendengar. Yang keempat, menggunakan intonasi dan juga mimik yang tepat. Misalnya, jika menunjukkan empati, maka menunjukkan pula wajah yang bisa membuat orang melihat kita bahwa kita empati gitu. Jadi saat misalnya kita sedang berbicara tentang bencana, maka kita tidak memberikan ekspresi yang riang gembira seperti itu ya. Selanjutnya, menggunakan gerak tubuh yang wajar, ya, tidak mondar-mandir tidak jelas, misalnya tidak terlalu banyak gerakan yang tidak penting. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Selanjutnya, hindari. Nah, yang kelima, menggunakan gerak tubuh yang wajar. Misalnya tidak mondar-mandir yang tidak jelas atau tidak melakukan gerak-gerak yang tidak perlu ya. Seperti itu. Selanjutnya, menghindari ketegangan, usahakan sesantai mungkin. Nah, Anda harus menenangkan diri sebelum mulai berpidato. Selanjutnya, juga menggunakan bahasa yang baik dan sopan, lalu jangan terlalu terpaku pada teks. Nah, ini terutama untuk pidato dalam suasana yang tidak formal ya, supaya audiens yang dihadapi tidak jenuh. Nah, itu saja untuk bahasan dalam teks pidato kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Manunjaya, Instagram PKB Malfata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.